NIM 015. Nama saya Lani dengan NIM 025. Nama saya Excel dengan NIM 033. Nama saya Fian dengan NIM 037. Nama saya Rosa dengan NIM 040. Jadi hari ini kami berkesempatan untuk berkunjung di rumah Ibu Wahyu. Yuk kita simak. Selamat sore Bu Wahyu. Selamat sore Mbak. Ya, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami ya Bu. Sama-sama. Mohon maaf Ibu, sebelumnya boleh dijelaskan sedikit tentang diri Ibu? Mungkin nama lengkap, lahir di mana, terus tinggalnya sekarang di daerah mana, dan sedikit informasi mengenai keluarga Ibu. Baik, nama saya Wahyu Sofyan Lestari. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Saya lahir di Jogja kebetulan, tapi dulu memang kecil sampai lulus sekolah itu di Magelang sama orang tua. Sekarang alhamdulillah dapat jodohnya orang Jogja. Saya tinggal di Sewon, Bantul. Kalau Ibu punya anak berapa sih Bu sekarang? Anak saya 2. Anak saya 2, Umur? cewek cowok. Yang satu anak pertama umur 8 tahun, mau 8 tahun. Yang cewek ya, tadi yang cowok umur 5 tahun. Iya. Oke Bu, selanjutnya kami di sini senang sekali bisa bertemu langsung dengan Ibu. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan Ibu itu mulai berjualan? Berjualan, saya jualan dari tahun 2019. Sebelumnya dari pasar ke pasar dulu. Kemudian akhirnya tahu nih kalau Malioboro ternyata justru waktu jualannya tuh kita bisa lebih panjang. Oh iya. Kalau dulu kan pasar tradisional tuh cuman pasar pagi kan sampai jam 10, 11 maksimal. Akhirnya tahu Beringharjo dan Malioboro boleh nih untuk jualan, dan kita misalkan kalau kuat nih kondisinya mau sampai sore malam pun bisa gitu. Udah cukup lama ya Ibu. Terus apa ya yang membuat Ibu memilih pekerjaan ini? Tentunya kebutuhan ekonomi ya yang harus kita penuhi. Awalnya itu suami kerja buat orang kayak gitulah, jadi karyawan ya. Terus waktu itu saya masih oke untuk ditinggal sendiri karena saya hanya untuk mengurus diri saya sendiri. Tapi saya alhamdulillah hamil sampai di usia 8 bulan itu tuh saya udah ngerasa kayaknya nggak sanggup nih kalau sendiri dalam kondisi perut yang membesar, dan nanti kalau punya anak bagaimana gitu. Tapi waktu itu sempat suami juga masih tetap kerja ketika saya sudah melahirkan sampai di usia berapa ya, 5 bulan, 6 bulan, sampai akhirnya mentok di usia 11 bulan anak saya udah, aku nggak bisa kalau sendiri gitu kan, udah nggak bisa kalau sendiri. Cuman logikanya mau gimana kalau dua-duanya di rumah, tiga-tiganya di rumah karena kita sudah bertiga dan kita tetap butuh makan kayak gitu. Akhirnya kita cari seperti apa solusinya, sempat minta tolong sama saudara untuk bantu jagain, tetapi secara emosional kayaknya kok gimana ya, nggak enak lah gitu, walaupun kita mungkin ada bayar semampu kita. Akhirnya kita cari sekolahan yang ternyata banyak ya, sekolahan full day gitu loh. Kemana aja aku selama ini gitu. Alhamdulillah karena kita juga tergolong masih di kota ya kan, di sini tuh mana-mana dekat kayak gitu, nemulah sekolah full day yang cocok untuk kita gitu. Sekolah full day juga nggak murah gitu. Kita gimana caranya bisa bayar uang pangkal, akhirnya ketemulah ide untuk jualan itu. Pas duit tinggal 35.000 waktu itu Kak. Tinggal 35.000, kita besok harus beli pampers, kita besok harus bayar sekolah. Bagaimana ini? Akhirnya ada tetangga yang bikin brownies. Tetangga ini, rumah yang sebelah sana, nah, itu bikin brownies. Kita bilang, boleh nggak kalau ikut jualin, tapi ngambil dulu karena kita nggak punya uang untuk apa ya, kulak lah bahasanya. Nggak apa-apa tapi 40 dulu ya gitu. Oh ya nggak apa-apa, biar kita coba, kita juga lagi nyoba. Sebenarnya kita nggak tahu tuh mau kemana ngejualnya. Kita mikirnya mau ke kampus-kampus waktu itu Kak. Mau kampus-kampus ya nggak boleh kan ya sama bapak satpamnya gitu. Iya ya, aku kok nggak mikir ke sana gitu. Akhirnya jalan itu motor, sampailah kita ke Pasar Serangan. Pasar Serangan, malu iya,
rasanya kayak antara malu dan tapi aku tetap harus nih, udah sampai di sini aku harus lanjut gitu kan. Keluarin suara untuk nawarin ke orang yang kita temui itu, mari brownies kayak gitu rasanya. Gimana sih Kak kalau sesuatu yang belum terbiasa nih kita harus ngelakuin tuh kayak pinjem dong dindingnya, pinjem dong tangannya buat nutupin muka ya gitu. Akhirnya ya udahlah pede aja. Ternyata dalam waktu 15 menit jualan kita habis dan besok kita balik lagi dong untuk jualan lagi sampai sehari itu kita pernah habis 300 pieces brownies itu, dan kita udah sistem kula, enggak lagi bawa istilahnya nanti balik gitu, enggak, alhamdulillah. Tapi dari pasar ke pasar itu ya lama-lama bosan juga, akhirnya ketemulah Malioboro dan sekarang kita bawa Winko gitu. Jadi sekarang udah bukanya sendiri ya Bu? Iya. Baru nyoba itu Kak, sebenarnya nggak tahu besok masih. Baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Amin. 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 Kalau boleh tahu pendapatan Ibu berapa ya? Kalau dulu itu jauh lebih stabil sih Kak, sebelum pandemi. Kalau sekarang kita bawa 5 tas habis, alhamdulillah. Sering itu tuh 1-2, apalagi kemarin-kemarin nih. Kita di toko itu ya, kok gini amat ya penjualan gitu kan. Kita walaupun di toko kan pagi masih nyoba di depan tuh, karena memang belum rame kan kalau di belakang gitu. Ya memang sama aja penjualannya itu. Kalau ditanya berapa itu saya sulit untuk menjawab, tapi alhamdulillahnya cukup lah. Tiap tanggal 1 bisa bayar sekolah anak-anak. Pekerjaan Ibu kan cukup melelahkan, tapi Ibu bisa terlihat tetap semangat dan ceria. Kira-kira apa yang membuat Ibu bisa tetap kuat menjalani semuanya? Pertama karena kita memperjuangkan anak-anak yang tentu kita cintai, dan yang kedua karena punya support system yaitu suami. Apakah ada saat-saat di mana Ibu merasa sedih atau putus asa? Kalau mau bilang putus asa, saat perjuangan paling berat itu justru ketika saya hamil dan punya anak pertama. Karena itu masa transisi yang ketika dulu mungkin saya takut kalau jatuh itu hanya soal diri saya sendiri, itu soal ada nyawa yang lain gitu. Itulah yang lapar, ya sebentar ya sama ayah. Nah, itu juga tentang keselamatan anak saya. Jadi ada rasa kalau sampai dia kenapa-kenapa kok aku nggak becus sih jadi seorang ibu gitu. Ada rasa seperti itu. Suami saya juga sedang masa transisi juga, karena yang tadinya mungkin free kan ya, nggak, walaupun beliau disabilitas tapi kan nggak seperti saya, dan pada akhirnya harus punya 2 tanggungan yaitu anak dan saya. Itu benar-benar kita harus menyatukan kekuatan dan ayo kita terus yuk gitu, kita jalan terus yuk, jangan sampai kita berhenti gitu. Nah, di situ yang paling berat. Tapi setelah itu seberat apapun saya masih merasa jauh lebih ringan gitu. Luar biasa sekali Ibu. Sebelum kita akhiri wawancara ini, bolehkah Ibu memberikan pesan atau nasihat bagi orang di luar sana yang sedang mengalami kesulitan di hidupnya? Bagi teman-teman atau siapapun yang menonton video ini, mungkin saat ini sedang merasa berat dalam kondisi apapun yang sedang dihadapi, kadang juga ngerasa kayak kenapa aku, kenapa Tuhan gak adil dan lain sebagainya. Tapi percayalah, Tuhan tahu semua ini, dan kita adalah orang yang terpilih untuk menjalani setiap takdirnya, dan kita pasti bisa. Oke, Ibu, terima kasih banyak karena udah mau meluangkan waktu dan berbagi kisah inspiratif yang telah dibagikan kepada kami ya Bu. Sama-sama. Semoga Mbak. Ibu, Bapak, dan adik-adik sehat selalu, Amin. panjang umurnya, tetap kuat, semangat ya Bu, pokoknya harusnya ya Bu ya. Insya Allah Kak, doakan nanti Amin. suatu hari kehidupan kami bisa jauh lebih baik, dan mungkin selama ini kami banyak dibantu oleh siapa saja ya yang tahu dengan kami, mungkin membeli itu awalnya karena mungkin ingin membantu. Semoga di masa depan nanti kita bisa gantian. Ya, amin Bu, amin.
Dari Ibu Wahyu, kita belajar bahwa keteguhan hati dan rasa syukur dapat menjadi kekuatan besar untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk tetap bersemangat, bersyukur, dan tidak pernah kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya.